Bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah 4 pelajaran penting yang menurut kami, pengalaman kami menjadi kunci sukses untuk mendukung, mempercepat, dan juga meningkatkan peran UMKM di dalam ekonomi kita. Kaping setunggal, nomor 1 yang paling penting adalah membentuk yang kami sebut adalah klasterisasi. Itu menjadi penting. Tidak bisa UMKM itu kita majukan kalau sendiri-sendiri. Prof. Arif lebih tahu dari saya, skala ekonominya UMKM itu kecil, namanya UMKM ya, bukan usaha besar. Kalau skala ekonominya kecil, makanya nggak bisa memajukan UMKM unit per unit. Harus kita buat kelompok usaha dalam bentuk suatu klasterisasi. Pendekatan Bank Indonesia, dan saya yakin juga nanti Pak Wiknyo juga bisa menyampaikan pendekatan BCA maupun Himbara selalu membentuk klaster. Klaster sesuai tentu saja bisa bidang usaha. Klaster di perikanan, UMKM, pertanian misalnya dengan Gapoktan itu akan lebih mudah. Demikian juga UMKM untuk klaster misalnya batik. Demikian juga untuk makan minuman. Yang saya sebut klaster ini adalah kelompok usaha. Kelompok usaha itu bisa sesuai dengan bidang bisnisnya, misalnya untuk pakaian fashion, untuk makan minuman, untuk kerajinan, untuk pertanian. Kuncinya adalah membentuk klasterisasi. Kenapa perlu klasterisasi? Pertama, akan mempermudah kita untuk nanti langkah selanjutnya adalah untuk bantuan teknis. Selain itu juga di dalam kelompok ini juga memudahkan untuk mereka saling kemudian bantu-membantu dan transfer teknologi. Selain lebih dari itu, klasterisasi atau kelompok juga memudahkan, Pak Wiknyo bisa nanti menyampaikan, untuk mendapat akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini sangat penting kalau pendekatannya bukan unit per unit, tapi adalah kelompok. Itu akan memudahkan dalam proses untuk pembiayaan, di samping juga volume atau besarnya pembiayaan dari perbankan juga akan besar. Misalnya Prof. Parif ya, kalau satu unit itu 5 juta, ya kreditnya dari perbankan 5 juta, kalau 10 dalam klaster, kali 5 kali 10, apalagi 25. Itu akan mempermudah akses dan memperbesar akses pembiayaan. Dan Pak Wiknya bisa sampaikan nanti, bagi perbankan akan memudah menilai suatu UMKM dalam bentuk kelompok daripada satu persatu, termasuk bentuk usaha maupun juga jaminan. Jadi nomor 1 yang paling penting adalah klasterisasi, kelompok usaha. Sesuai bidang usaha, sesuai juga kemudian dari sisi lokasi, bisa juga dalam suatu kawasan ekonomi. Itu adalah pendekatan kelompok. Tidak harus dalam satu kemudian bisa aja dalam suatu desa yang sama atau kelurahan yang sama, tapi tidak harus kemudian dalam satu lokasi yang sama. Itu pendekatan kelompok ya. Termasuk saya kan anak petani ya, anak petani juga dari kecil dulu sudah terbiasa untuk bekerja melalui Gapoktan itu akan memudahkan klasterisasi pembiayaan melalui klasterisasi. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah bantuan teknis. Sebagian besar UMKM itu kemampuan produksi, kemampuan untuk manajemen, kemampuan untuk keuangan, kemampuan terutama juga untuk pemasaran itu memang kurang kompetitif. Oleh karena tadi skala usahanya kita perbesar mulai kelompok. Yang kedua adalah bantuan teknis. Mohon maaf sekali, sering pendekatan kita dikasih duit dulu lah gitu. Saya tidak mengatakan dana atau pembiayaan itu penting-penting. Tapi kalau pendanaan pembiayaan tidak didahului dengan pembentukan kelompok, dan juga yang kedua adalah bantuan teknis, itu tentu saja akan tidak langgeng, tidak going concern, dan kemudian peningkatan usahanya agak susah.
Bahkan juga sering terjadi suatu kredit macet kalau tidak disertai. Nomor dua adalah bantuan teknis. Pengalaman kami di Bank Indonesia membangun UMKM yang kedua ini adalah bantuan teknis. Makanya Bank Indonesia bekerja sama dengan dinas-dinas, dengan universitas, dan juga dengan berbagai pihak, bahkan dengan desainer, dengan Dekranasda, untuk melakukan bantuan-bantuan teknis. Itu menjadi penting dari produksi. Misalnya, yang semula keripiknya digoreng biasa supaya nggak lekat gimana. Termasuk juga untuk packagingnya. Packagingnya itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana labeling, branding itu juga menjadi sangat penting. Standarisasi mengenai produk itu menjadi penting supaya ini memudahkan juga untuk dipasarkan. Itu seperti, dan banyak sukses kami karena memang untuk bantuan-bantuan teknis. Bank Indonesia banyak sekali melakukan bantuan-bantuan teknis ini baik dari pusat maupun melalui 46 kantor-kantor kami. Bantuan teknis pun kami juga lakukan untuk pemasaran di luar negeri. Bagaimana melakukan standar produk, bagaimana membuat suatu, memasukkan dan platform Instagram maupun platform medsos yang lain, bahkan masukkan dalam digitalisasi katalog itu. Agak sulit kita membuat katalog kalau produknya nggak distandarisasi dan segala macam itu. Dan bagaimana membuat tampilan-tampilan yang baik seperti itu. Sehingga nomor dua itu bahkan kami banyak bekerja sama dengan tidak hanya dinas-dinas, tapi juga banyak desainer-desainer, kurator-kurator yang kami kerjasama untuk mengangkat masalah bantuan teknis. Kapasitas itu menjadi penting. Itu nomor dua. Nomor tiga, nah kalau satu klasterisasi berhasil, bantuan teknis itu juga berhasil. Nomor dua, akses pembiayaan itu juga penting. Mohon maaf sekali mohon maaf. Saya tidak mengatakan kredit pembiayaan tidak penting. Penting, sangat penting banget. Pendanaan itu penting karena UMKM biasanya kurang dana. Tapi kalau pendanaannya, Pak Wiknya nanti saya sampaikan deh. Pendanaan tidak didahului oleh klasterisasi dan juga bantuan teknis, itu risiko kredit macetnya tambah tinggi. Demikian juga suku bunganya akan tinggi. Karena bank tentu saja akan milih kelayakan usaha kan. Kalau kelayakan usaha satu persatu sulit bagi perbankan. Tapi kalau klaster mudah. Apalagi klaster sudah dilakukan bantuan teknis oleh dinas dan juga ini juga sudah kemudian juga sudah dikaitkan dengan pemasaran, termasuk juga dihubungkan dengan Bapak angkat. Jadi nomor dua ini adalah akses pembiayaan. Nah, langkah-langkah di dalam akses pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan juga Bank Indonesia sangat mendukung dan juga kerjasama dengan perbankan itu juga banyak sekali. Saya kira policy yang afirmatif dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari perbankan itu kepada UMKM keberpihakan itu sangat besar. Tadi saya sampaikan di belanja fiskalnya Bu Menteri Keuangan kurang lebih sekitar 171,8 triliun untuk UMKM ini, baik dalam berbagai aspek. Subsidi bunga, penjaminan, dan juga berbagai bahkan dana bergulir lah seperti itu. Itu dari pemerintah. Juga banyak kemudian skim-skim yang memang dilakukan untuk pembiayaan. Apakah UMI, kemudian juga KUR, maupun juga berbagai program-program lain, termasuk juga berbagai model-model bisnis pembiayaan yang Bank Indonesia juga banyak menginisiasi dan kemudian kita komunikasikan dengan perbankan. Perbankan itu yakin saya bahwa perbankan keberpihakannya kepada UMKM sangat besar. Bulan Mei yang lalu Pak Barit itu kredit UMKM itu naik 2,5%. Kok cuma 2,5% Pak Gubernur? Ya Bang, keseluruhan kredit itu cuma naik 0,5%. Jadi kenaikan kredit kepada UMKM di tengah paling sulit ini adalah paling tinggi, 2,5%.
Sementara total kredit hanya naik 0,5% ya. Seperti itu tadi saya sampaikan 1.150 triliun kredit perbankan itu kepada UMKM. Suku bunga tadi saya sampaikan ada subsidi bunga dan juga ada berbagai penjaminan yang tentu saja dilakukan oleh pemerintah supaya memang suku bunga yang diterima oleh UMKM itu juga rendah. Pak, tapi kan belum semuanya, ya memang belum semuanya. Total UMKM kan 65,5 triliun, seperti itu. Nah, itulah makanya mari kita terus bersinergi, kemudian juga meningkatkan bagaimana kemampuan akses pembiayaan yang didahului oleh klasterisasi, pembinaan teknis, dan juga akses pembiayaan dan inklusi ekonomi dan keuangan. Mohon disadari bahwa perbankan itu adalah dananya dari masyarakat, dari Prof. Arif, dari Adinda Marvin, dan juga dari para Bu Leksi, ya, Pak Yuwono dan segala macam. Itu dananya kan dari masyarakat. Bank-bank kan ini kan nggak bisa kemudian sebar-sebar duit, kan nggak bisa gitu loh, seperti itu kan harus menilai kelayakan dari usahanya lah, seperti itu. Tapi polisi untuk pembiayaan itu sangat-sangat besar. Yang keempat yang juga penting adalah digitalisasi. Mohon maaf, jangan mengundermine atau merendahkan kemampuan digitalisasi yang diperlukan untuk mendorong ekonomi keuangan digital kita. Nah, ini kelihatan bahwa di tengah pandemi ini ekonomi keuangan digital itu sangat naik, sangat cepat ya. Saya bisa sampaikan sampai dengan di semester 1 tahun ini itu adalah transaksi e-commerce. E-commerce itu kan retail semuanya kan. Ya Marvin ya, e-commerce itu kan retail ya, yang banyak juga memperdagangkan UMKM ya. Di semester 1 itu tumbuh 63,4%. Berapa nilai transaksinya? 186,7 triliun itu transaksi e-commerce. Dan tahun ini kita perkirakan tumbuh 48,4%, 48,4%, sehingga setahun transaksi e-commerce itu 395 triliun. 395 triliun transaksi di e-commerce. Sehingga digitalisasi UMKM menjadi penting untuk bisa ditransaksikan di e-commerce. Nah, Bank Indonesia juga mendukung digitalisasi UMKM dan juga ekonomi keuangan digital ini, Prof. Arif, melalui program-program digitalisasi sistem pembayaran yang Bank Indonesia lakukan. Apa itu? Kami lakukan tahun ini adalah QR Indonesian Standard. Nggak tahu Prof. Arif sekarang kalau bertransaksi, kalau Adinda Marvin ini suruh bayar apa, suruh apa, langsung dudul HP ya Adinda ya gitu. Demikian juga Adinda Leksi maupun yang lain-lain sekarang yang muda-muda kan gitu kan, cuma dudul aja pakai HP, pakai apalah seperti itu dimanapun lah, seperti itu ya. QR Indonesian Standard adalah salah satu instrumen alat pembayaran yang paling cepat. Dan sekarang sudah 8 juta UMKM itu kita sambungkan dalam platform digital. Target kami dengan perbankan, dengan asosiasi 12 juta. Kok 12 juta, Pak? Gitu. Ya memang ini baru kita mulai tahun 2019, terus kita tingkatkan 12 juta naik supaya tahun depan bisa naik, moga-moga bisa 20 juta, dan terus kita tingkatkan supaya banyak yang UMKM yang masuk ke dalam platform digital dan tersambungkan dengan e-commerce tadi. Kami juga menyambungkan platform dari e-commerce tadi dengan platform pembayaran menggunakan uang elektronik. Karena pembayaran kalau dulu kan orang berbondong-bondong ke bank. Sekarang semua transaksi kan banyak juga menggunakan uang elektronik. Uang elektronik itu banyak digunakan. Semester 1 itu adalah tumbuh 41% sehingga mencapai 132 triliun. Keseluruhan tahun ini kami perkirakan tumbuh 35,7%, mencapai 278 triliun untuk keseluruhan tahun. Sehingga
digitalisasi sistem pembayaran menjadi sangat penting untuk memfasilitasi transaksi-transaksi ekonomi keuangan digital khususnya retail dan termasuk UMKM. Nah, juga digitalisasi perbankan. Ya, Pak Wiknya bisa menceritakan bagaimana bank-bank 15 bank di Indonesia ini kami dorong untuk melakukan digitalisasi. Sehingga kenapa bank-bank ini sangat agresif melakukan digitalisasi servis perbankan mereka. Dulu kalau membuka rekening kan harus sowan ke perbankan ya. Sekarang di kamar mandi pun juga bisa buka rekening ya. Sambil ngobrol juga bisa rekening ya. Transfer juga di mana-mana juga bisa. Digitalisasi perbankan itu sangat maju untuk berbagai transaksi pembayaran. Apakah kemudian untuk transfer, kemudian untuk pembayaran, bahkan untuk berbagai transaksi-transaksi yang lain. Ada 15 bank di Indonesia yang sudah maju di dalam digitalisasi perbankan. Pak Wiknya, BCA itu salah satu bank yang juga terdepan, salah satu yang cepat juga melakukan digitalisasi. Nanti bisa cerita ya. Nah, transaksi digital banking di semester 1 itu tumbuh 39,4%. Semua transaksi ya melalui digital banking. Karena pandemi ini kan transaksi perbankan banyak dilakukan di rumah ya, tidak melalui secara tatap muka di perbankan lah berbagai transaksinya. 39,4% di semester 1. Volume atau nilai transaksinya adalah 17.901 triliun, 17.901,8 triliun. Keseluruhan tahun ini kami proyeksikan adalah 30,1%, sehingga mencapai nilainya 35,600 triliun. Sehingga inilah digitalisasi perdagangan untuk menjadi penting. Jadi yang keempat, kunci untuk memajukan UMKM ini adalah menggabungkan dalam integrasi ekonomi keuangan digital kita. Bank Indonesia banyak sekali inisiatifnya untuk melakukan digitalisasi sistem pembayaran dan juga menyambungkan UMKM dan platform-platform digital, apakah e-commerce, kemudian di sistem pembayaran dengan digital banking, bekerja sama dengan industri, dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran maupun juga dengan dunia usaha. Termasuk Bank Indonesia juga selalu di setiap bulannya kami juga selalu mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia, sehingga semakin banyak produk-produk UMKM itu ditransaksikan melalui platform digital. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi inilah salah satu kuncinya. Termasuk juga kebijakan afirmatif dari kementerian lembaga, termasuk Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk berbagai produk-produk yang sifatnya general umum, kami sudah membangun e-katalog di mana produk-produk UMKM Bank Indonesia dan yang sudah dikurator itu kami masukkan dalam e-katalog, sehingga di dalam proses pengadaan Bank Indonesia itu masuk juga kami juga banyak pengadaan untuk kebutuhan Bank Indonesia adalah dengan menggunakan produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia maupun juga binaan kementerian lembaga yang sudah dikurator, yang sudah memenuhi syarat. Barangkali itu yang keempat adalah 4 key lesson untuk kita memajukan UMKM. 1, klasterisasi, pembentukan kelompok usaha. 2, bantuan teknis. 3, meningkatkan akses pembiayaan. Baik pembiayaan dari perbankan maupun pembiayaan dari berbagai aspek program pemerintah maupun pembiayaan dari yang sosial ya. Yang keempat adalah digitalisasi. UMKM hebat, Indonesia hebat.